A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat panjang umur. Salawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang lebar lagi, adapun pembahasan atau ceramah yang akan Ana sampaikan kali ini mengenai menjauhi sifat ghibah. Sebagaimana kita ketahui, ghibah ini sudah menjadi hal yang lumrah atau sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan banyak sekali di lapisan-lapisan masyarakat sudah membentuk kelompok-kelompok yang ibaratnya dalam suatu kelompok itu sudah membangun yang tidak di dalamnya tidak majelis ilmu lagi maupun majelis agama lagi, tetapi sudah banyak mayoritas bahkan pembahasannya itu mengenai aib atau menggibahi sesamanya. Lantas apa itu yang dimaksud dengan ghibah? Apa itu hukum ghibah? Dan bagaimana kiat-kiat atau cara kita untuk menghindari ghibah ini? Terutama pada sekarang kita akan mendekati bulan suci Ramadan. Baik, di sini Ana akan menyampaikan definisi ghibah terlebih dahulu. Jadi ghibah itu bermakna membicarakan, menjelekkan, membicarakan kejelekan orang lain atau aib orang lain, sedang seseorang itu atau orang lain tersebut tidak berada di tempatnya. Dia membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, aib orang lain, sedang orang lain tersebut tidak berada di tempat. Sedangkan kalau orang lain itu berada di tempatnya, bisa itu menjadi sebuah nasihat, asalkan itu tidak di tempat umum. Lantas, bagaimana pendapat Islam mengenai ghibah ini sendiri? Apa pandangan Islam mengenai ghibah ini sendiri? Jadi dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa artinya? Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini? Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ini? Yang mana di poin pertama Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, Allah suruhkan ini kepada kita orang-orang yang beriman. Yang pertama Allah menyampaikan, janganlah kamu menduga-duga, karena sebagian daripada menduga-duga itu merupakan dosa. Dan jangan pula kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta jangan pula kamu menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Apa yang Allah sampaikan? Apa kesimpulan yang Allah sampaikan di sini? Yaitu yang pertama, kita tidak boleh berprasangka buruk, menduga-duga orang lain, berprasangka buruk. Baru yang kedua Allah mengatakan kita tidak diperbolehkan mencari-cari kesalahan orang lain. Baru yang ketiga adalah Allah sampaikan dilarang bagi kita untuk menggunjing. Menggunjing itu sama dengan menggibah, membicarakan, menjelekkan aib orang lain sedang seseorang itu tidak berada di tempatnya. Bagaimana hukumannya dalam Islam? Dalam Islam sendiri dihukumi sebagai haram. Bahkan diibaratkan oleh Allah bahwa orang yang suka menggibahi sesama saudaranya sendiri seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Lantas, bagaimana cara kita menghindari atau menjauhi kiat-kiat kita, cara kita menghindari daripada ghibah ini sendiri? Di sini Ana akan menyampaikan kiat-kiat kita untuk menghindari daripada ghibah ini sendiri. Yang pertama, yaitu kita mengingat hukuman yang akan Allah berikan kepada kita. Kita mengingat azab yang akan kita terima apabila kita melakukan ghibah. Itu yang pertama. Baru yang kedua ini adalah kita senantiasa introspeksi diri. Kita mengingat kesalahan-kesalahan kita. Kita lihat lagi aib-aib kita. Jangan kita fokus kepada aib-aib orang lain. Coba kita kaji diri kita sendiri. Baru yang ketiga, senantiasa istighfar. Maksudnya itu bagaimana? Ketika kita hendak atau sudah terlanjur daripada menggibah, kita istighfar. Tapi bukan berarti ketika kita di suatu kelompok, kita datang ke kelompok tertentu, kita menggibah, istighfar. Kelompok tertentu, kita menggibah, kita istighfar. Tidak. Tetapi kita beristighfar, baru kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baru apa yang keempat setelah yang ketiga tadi istighfar, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hati kita, pikiran kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar
dari sifat-sifat yang mungkar, terutama yang di dalamnya adalah ghibah, membicarakan aib sesama saudari kita sendiri atau saudara kita sendiri. Baru setelah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kelima setelah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum kita menyampaikan sesuatu, pentingkah itu, bermanfaatkah itu untuk orang lain, kita harus berpikir itu. Datang adakah mudaratnya, baikkah itu kita sampaikan, apa nanti efek sampingnya ke orang lain. Berpikir sebelum berbicara. Baru yang keenam, setelah berpikir baru berbicara. Baru yang keenam, apabila kita menjumpai atau ibaratnya kita masuk ke majelis atau suatu kelompok yang di dalamnya itu hampir mengarah kepada ghibah, hendaknya kita mengingatkan atau mengalihkannya ke hal-hal positif. Kita ambil hal-hal positif, kita ambil pelajaran dari yang lain, kita ambil manfaat dari yang lain, kita jauhi dari namanya ghibah. Itulah dia 7 cara kiat-kiat kita menjauhi daripada perbuatan ghibah. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.